Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sholat tarawih pada malam hari ini, sholat tarawih malam 23 malam ganjil, malam yang biasanya di Masjid Besar Baitur Rahman ini diselenggarakan tawajuhan menyongsong mengisi malam Lailatul Qadar dengan beriktikaf bersama. Malam 23 ini para jamaah ada kaitannya dengan bonus yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam yang ke-23. Logika ilahiyah itu adalah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang ini dengan balasan bima kuntum ta'malun, sesuai dengan amal perbuatan. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengisi malam-malam yang mulia ini dengan amal ibadah yang istimewa, agar supaya amal kululan panjenengan sedaya niki dipun trimo kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas sedekah dari para jamaah semuanya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatun fi syahri Ramadan. Sedekah yang lebih utama itu adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Pada waktu malam 21 kemarin kita melaksanakan melaksanakan iktikaf. Kita bikin 1000 piring, Pak. Alhamdulillah yang 950 habis, tinggal 50. Dan itu gampang menghabiskannya karena di pasar banyak masyarakat yang punya komunikasi dengan masjid yang kita cintai ini. Oleh karena itu sebelumnya kami mohon Fatihah kepada para jamaah semuanya, kepada para penjariah untuk terlaksanakannya karya angel ngomong iktikaf ya. Iktikaf di Masjid Besar Baitur Rahman. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semuanya berkaitan masalah yang berhubungan dengan rezeki, Pak. Siapa sih hidup di dunia ini yang tidak kepingin rezekinya dilancarkan dan dilapangkan oleh Allah? Semuanya kepingin rezekinya ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebetulnya hakikat rezeki itu dijelaskan. Ini saya tulis ini. Ayat yang berkaitan dengan rezeki kemudian diiringi dengan kalimat dilapangkan itu 9 ayat. Yang akan saya sampaikan kepada panjenengan 3 ayat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqal liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Saya ulangi lagi. Allahu yabsutur rizqal liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Allah Subhanahu wa ta'ala yabsutur rizqa, melapangkan rezekinya buat siapa? Liman yasha'u min ibadih, buat hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala itu melapangkan rezeki terhadap hamba yang dipilihnya, wa yaqdirulah, Allah juga membatasi. Jadi pangeran gue rezeki, pangeran membatasi. Bahkan kalau perlu dicabut, Pak, mungkin yang diberi rezeki kurang mensyukuri atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah, dalam rangka untuk membentengi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu sebetulnya gampang.
untuk membentengi rizki yang diberikan Allah kepada kita, sodakoh Pak. Sodakoh. Makanya di dalam doktrin ajaran agama Islam ada istilah zakat, agar supaya tumbuh yang namanya harta benda itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 36. Surat As-Saba ayat 30-36. Allah ngendika ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Surat As-Saba ayat 39. Qul, katakanlah Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Muhammad SAW, yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, melapangkan rizkinya, meluaskan rizkinya Allah Subhanahu wa taala, liman yasa, buat orang-orang yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa yaqdirulah, sekaligus membatasi. Sekarang saya kepengen tanya kepada panjenengan, ada yang kepengen rizkinya dibatasi? Ayo, ada yang kepengen rizkinya dibatasi? Kabeh kepingin agar supaya rezekinya dilampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean jangan khawatir. Ada ayat berikutnya. Tadi itu masih koma. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, salah satu di antaranya adalah harta benda, kalau diinfakkan untuk kepentingan agama, untuk kemaslahatan umat, lebih-lebih untuk kesejahteraan masjid, fa huwa yukhlifuh, harta yang diinfakkan tadi itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kepingin rezekinya sampai nyumber terus, sedekah dan sedekah. Sedekah itu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada sepasang suami istri hang waleh menjadi orang miskin, waleh. Jadi orang melarat itu kayak enak kebosing, jadi orang melarat enak kebosing, hang enak Pak. Arepe turu paran hang pangan kesuk, pikirane sing karuan. Polane paran, polane hang duwe becis. Arepe lebaran niki Pak. Rabine durung duwe kelambi, anake durung duwe kelambi, becis pas-pasan. Susah Pak. Polane paran melarat. Melarat iku sing enak. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini digerojok rezeki kalian ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu zaman Nabi Musa itu ada orang yang miskin Pak, lapor kepada Nabi Musa alaihissalam, kepingin didongakaken kalian Nabi Musa agar supaya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin tadi mohon kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya didoakan Pak. Didoakan. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendoakan si miskin ini tadi, Nabi Musa diberitahu dengan kabar orang ini akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman waktunya cuma 1 tahun. Setelah itu miskin kembali. Wahyu yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya para jamaah, orang yang miskin ini tiba-tiba menjadi orang yang sukses Pak. Kemudian kaya raya. Ketika kaya raya dia bangun pos-pos. Di situ didirikan tempat untuk orang-orang bisa istirahat dan bisa minum. Pos-pos itu didirikan oleh dia. Kemudian dia sering berbagi dengan sesama, sering sedekah, sering ini itu dan seterusnya. Kemudian karena dia sering bersedekah minuman, sering bersedekah makanan, sering kepeduliannya kepada fakir miskin, 1 tahun kemudian Nabi Musa itu ketemu dengan orang itu tadi. Ketemu dengan orang itu tadi, melihat kondisi orang tersebut. Ternyata bapak-bapak, ternyata saudara-saudara, orang ini bukan miskin lagi, akan tetapi justru semakin kaya. Akhirnya ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, isun ku pengen waktu ndongakno riko memang Allah akan mentakdirkan anda menjadi orang kaya raya. Cuman umurnya 1 tahun. Iki 1 tahun lebih ya. Mestinya riko kan melarat. Kok iki kok tambah sugih riko? Apa rahasianya? Ternyata dia memanfaatkan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimakan sendiri, juga dipergunakan untuk kepentingan orang lain, beramal untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, kami telah menerima sedekah panjenengan semuanya. Nanti
pada waktu malam iktikaf, insya Allah nanti kita dijamin. Kita ibu-ibu sudah bikin 1000. Kalau kemarin itu soto, ini tidak Pak. Sotonya ini bukan soto lagi, tapi paran mau arani lali bukan. Nah, maklum wong lanang ya. Pokoknya ada dagingnya, ada telurnya, ada macam-macamnya nanti. Setelah nanti iktikaf bersama. Oleh karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya mohon barokah Fatihah dari panjenengan sedaya kepada orang yang menjariah. Apakah jariah berupa beras, berambang, yang tenaga, yang daging, yang uang dan seterusnya, monggo kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang engkau infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, lebih manfaat fid dini wa dunya hadal akhirah. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya barokah salat tarawih pada malam yang ke-23. Perlu diketahui para jamaah, rumah yang paling mewah di dunia, rumah yang paling besar di muka bumi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan villa-villa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang masuk surga, walaupun surganya itu ceketer. Sampean tahu rumahnya Prabowo? Rumahnya Prabowo itu 5 kilo Pak. Kadung rumahnya wakawakan paling telung puluh meter disuruh. Umur Prabowo 3 sampai 5 kilo tuh. Sampean tahu rumahnya Lim Siu Leong sampean? Yang namanya kacanya itu penuh dengan ikan-ikan yang berjalan Pak. Gebrejet Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan rumah-rumah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sekarang pada malam hari melaksanakan sholat tarawih pada malam yang ke-23, wa fil lailati salisati wal isrin. Barokah sholat tarawih pada malam yang ke-23, banallahu lahu madinatan fil jannati. Allah akan membangunkan Madinah atau kota buat orang-orang yang pada malam hari ini melaksanakan sholat tarawih. Dan mudah-mudahan sholat tarawih yang kita kerjakan ini menjadi tambahan amal ibadah yang membawa barokah dalam kehidupan kita fid dini wa dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.